Episode 73. Gadis sang CEO pura-pura miskin. Pak Rudi, bagaimana ini? Bukankah Pak Rudi yang menjanjikan kita kalau dalam beberapa bulan kita akan mendapatkan uang lembur? Mana Pak? Kata salah seorang karyawan lama mendesak Rudi. Rudi, tanggung apa yang menjadi urusanmu sekarang juga? Bayarkan hak mereka sesuai dengan yang kamu janjikan. Kata Surya dengan tatapan tajam. Tapi Om, tidak ada tapi-tapian, lakukan apa yang mereka minta kalau kamu tidak ingin berurusan dengan polisi. Kata Andin dengan nada tegas. Kamu tidak bisa seperti itu Ndin, ini semua kewajiban dari perusahaan yang harus membayar uang lembur mereka. Seharusnya kamu yang menanggung. Kata Rudi yang justru menyalahkan Andin. Hei curut. Semua pekerja di sini bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Perusahaan sudah membayar mereka sesuai dengan upahnya. Di luar itu, bukan urusan perusahaan. Paham kamu? Kata Sarah yang ikut kesal dengan perkataan Rudi. Gak bisa gitu dong. Ini kan gudang perusahaan kalian. Kata Rudi membuat Andin tersenyum sinis. Rupanya kamu mau membuat nama perusahaan jelek, di mata karyawan dengan tuduhan tidak membayar uang lembur mereka, begitu. Nuri, hubungi polisi. Laporkan dia atas tuduhan pencemaran nama baik dan penipuan. Kata Andin dengan nada tegas membuat Rudi membelalakkan mata. Nuri pun langsung mengerjakan apa yang Andin perintahkan. Kok bawa-bawa polisi segala? Ingat ya Andin, biar gimana pun aku ada hak di sini, jadi kami tidak bisa seenaknya gitu laporin aku. Kata Rudi membuat Sarah dan Nuri saling pandang. Hak apa? Kau harusnya sadar diri Rat, jangankan hakmu pada seluruh usahaku, bahkan secuil pun kamu tidak pantas merasakannya. Kata Andin dengan geram. Ingat Din, aku mantan suamimu dan kamu belum membagi harta gono gini padaku. Jadi apa salahnya kalau kamu berikan hak gudang ini untukku? Kata Rudi membuat Andin semakin geram. Cik, dari dulu sampai sekarang kamu bahkan tidak sadar diri juga, sudah berapa kali aku tekankan. Silahkan ajukan gugatan ke pengadilan jika kamu merasa berhak mendapatkan harta gono gini, tapi sampai sekarang bahkan kamu tidak pernah mengajukan pada pengadilan. Dengan cara ini, seharusnya kamu berpikir kalau kamu hanya akan membuka lubang jurang kehancuran kamu sendiri. Kamu menjatuhkan nama baik perusahaan, bahkan kamu menipu karyawan dan memperkerjakan mereka dengan tidak manusiawi. Kata Andin sambil menggelengkan kepala, disaksikan oleh para karyawan. Rudi pun menahan malu yang teramat sangat. Beberapa karyawan berbisik dan mulai menyalahkan Rudi yang selama ini membuat mereka lembur tanpa dibayar. Kita tidak mau tahu ya Pak Rudi, kami mau bayaran kita sekarang juga. Iya benar, kita minta uang lembur kamu hari ini, benar. Kata para karyawan saling bersahutan membuat Rudi pusing tujuh keliling. Tak lama suara sirine polisi terdengar. Rudi pun semakin panik, ia menatap omnya seolah meminta pertolongan. Permisi, kami dari kepolisian sektor menerima laporan atas tuduhan pencemaran nama baik dan juga penipuan dari perusahaan Akorp, kata salah satu polisi yang diyakini sebagai komandan dari polisi-polisi tersebut. Betul, silahkan tunggu sebentar, karena orang ini harus bertanggung jawab untuk membayarkan uang lembur pada karyawan ini, kata Andin melihat ke sekeliling tempat parkir itu. Baik, jawabnya dengan masih berdiri tegak. Jadi, gimana Rat? Kamu masih tetap mau mengelak? Silahkan.
Karena berarti kamu harus mendekam di balik jeruji besi dengan pasal berlapis. Kata Andin memandang tajam pada Rudy. Cik, decak Rudy yang langsung menghubungi ibunya memintanya datang dengan membawa sejumlah uang untuk membayar uang lemburan para karyawan. Tunggu saja, sebentar lagi ibu akan datang membawa uang itu. Jawab Rudy dengan kesal. Ia melirik ke arah para polisi yang masih berdiri tegak di tempatnya. Para karyawan yang mendengar pun tersenyum lega karena kerja keras mereka akan dibayarkan hari ini. Bagus, Bapak polisi tunggu di sini sampai ibu orang ini datang membawa uang pengganti. Setelah itu, silahkan bawa orang ini. Karena perusahaan tetap akan melaporkan kasus ini. Kata Andin membuat Rudy semakin membelalakan mata, ia pikir dengan mengembalikan uang lembur itu masalahan akan selesai dan ia akan terbebas dari jeruji besi. Tapi, dia salah. Andin tetap menjebloskannya ke dalam sel walau dia sudah membayarkan hak karyawan. Tidak bisa begitu dong Din, aku kan sudah membayarkan hak karyawan, kenapa kamu tetap lanjutkan kasus ini? Kata Rudy dengan tidak terima. Karena kamu bukan hanya merugikan karyawan, tapi juga merugikan perusahaan. Hak karyawan mungkin bisa kamu bayar, tapi nama perusahaan yang kamu perjualbelikan di luar sana apa bisa kamu kembalikan? Tidak kan? Kamu tahu bahwa setiap produk yang masuk ke dalam pabrik atau gudang ini memiliki standar perusahaan dan itu harus melalui beberapa tes. Tapi, kamu dengan sadar dan enaknya memasukkan barang tanpa seizin kami bahkan tanpa tes uji kelayakan standar perusahaan. Itu sangat merugikan. Bagaimana jika barang yang kamu kirimkan bermasalah? Siapa yang akan menanggungnya jika bukan perusahaan? Hah? Kata Andin yang sangat geram dengan kebodohan Rudy. Andin menatap tajam mantan suaminya yang akhirnya terdiam di tempatnya. Loh, ada apa ini? Kok ada polisi segala? Rat, ini uang yang kamu minta. Kata Bu Murni memberikan amplop tebal pada Rudy. Terima kasih Bu. Kata Rudy menerima amplop tersebut. Ada apa Rat? Kok ada polisi segala? Tanyanya dengan heran. Ibu Murni, apa Anda ada andil dalam kecurangan yang dilakukan oleh anak Anda ini? Tanya Sarah membuat Bu Murni menatap tiga wanita di belakangnya, salah satunya membuat dia membelalakan mata. Andin. Katanya lirih membuat Andin memutar bola mata malas. Ya saya, kenapa? Anda kaget saya mengetahui apa yang anak Anda lakukan di gudang saya. Kata Andin dengan tajam. Tidak. Rudy tidak melakukan apapun, ia hanya mengambil apa yang menjadi haknya. Teriak wanita parubaya itu di hadapan semua orang. Heh Nenek Peot. Hak apa yang Anda maksud? Semua yang Andin punya ini adalah berkat kerja kerasnya sendiri sebelum menikah dengan anak Anda. Jadi, tidak ada hak anak Anda di dalamnya. Paham? Kata Sarah yang mulai tersulut emosi. Dasar wanita serakah. Kamu harusnya berikan hak Rudy semenjak kalian menikah, tapi kamu malah berpura-pura miskin lalu meninggalkan kami. Licik kamu Andin. Teriaknya lagi. Mbak Murni, cukup Mbak. Teriak Surya yang kesal dengan sikap mantan kakak iparnya itu. Diam kamu. Kamu tidak tahu apapun, jadi sebaiknya kamu diam. Kata Bu Murni yang sudah seperti orang kesetanan. Nur, kamu ambil uang itu. Aku akan mengalihkan Bu Murni. Kata Sarah pada Nuri dengan berbisik, Nuri pun menganggukkan kepala sebagai jawaban. Dasar nenek peot gak tahu diri. Rasakan tuh, bentar lagi anak kesayangan Anda akan masuk ke bui. Atau,
Anda juga mau ikutan masuk ke dalam sama karena membantu Rudy menggelapkan uang lembur karyawan. Kata Sarah dengan mendekap tangan di dada. Jangan asal ngomong kamu, Rudy hanya menambah packingan ini dengan menambahkan produk dari luar. Apa salahnya? Bukannya itu memang tugas dari gudang packing dan kurir? Jawabnya dengan mata melotot. Nuri yang melihat kesempatan itu pun mengambil uang yang ada di tangan Rudy dengan segera. Melihat tatapan Nuri, Rudy sama sekali tidak bisa berkutik. Ia pasrah uang senilai ratusan juta itu kini sudah berpindah tangan. Tidak. Jika gudang dan kurir lain, silahkan. Tapi tidak dengan milik perusahaan kami. Pak Polisi, bawa dia. Saya tidak punya banyak waktu untuk meladeni hal-hal seperti ini. Kata Andin dengan nada tegas. Para polisi itu pun dengan segera memborgol tangan Rudy. Bu Murni yang melihat pun membelalakan mata dan maju melindungi anak lelakinya. Tidak. Rudy tidak bersalah Pak Polisi, seharusnya dia yang kalian tangkap karena dia yang bertanggung jawab atas gudang ini. Kata Bu Murni menunjuk Om Surya sebagai tersangka. Maaf Ibu, tapi bukti sudah jelas jika Pak Rudy bersalah. Untuk Bapak itu nanti akan kami panggil sesuai prosedur sebagai saksi, tapi jika Bapak itu pun terbukti bermain curang bisa naik menjadi tersangka. Kata komandan polisi itu. Kedua polisi yang memborgol Rudy pun membawa lelaki itu memasuki mobil. Bu Murni hanya bisa melihat anaknya dengan tatapan nanar. Permisi Bu, kami akan segera memproses secara hukum yang berlaku. Katanya pada Andin yang langsung menganggukkan kepala dengan tersenyum. Puas kamu? Puas kamu? Hah? Teriak Bu Murni di wajah Andin yang justru dengan santai tersenyum sinis. Nuri, bagikan uang itu pada mereka, aku tunggu di ruangan Pak Surya. Kata Andin yang langsung diangguki oleh Nuri. Episode 74. Hi, Andin, dasar menantu durhaka. Aku belum selesai bicara, lepaskan anakku atau kau akan menyesal. Teriak Bu Murni yang tak terima Rudy dijebloskan ke penjara oleh Andin. Mbak, sudahlah Mbak, malu dilihat orang. Kata Surya pada mantan kakak iparnya itu. Bu Murni pun menatap tajam wajah Pak Surya. Kamu juga. Seharusnya kamu bela keponakan kamu bukannya malah mendukung wanita menjebloskan Rudy ke penjara. Di mana tanggung jawab kamu sebagai paman dan juga pengelola gudang ini? Hah? Kata Bu Murni dengan mata melotot tajam. Cukup Mbak. Aku memang pamannya, tapi aku hanya paman ipar. Aku sudah berusaha meluruskan Rudy saat itu, tapi ternyata hasutanmu berhasil membuat obsesinya semakin membesar. Mbak harusnya sadar kalau ini adalah salah Mbak sendiri sebagai seorang ibu. Ingat Mbak. Mbak sudah melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Kata Om Surya yang langsung meninggalkan Bu Murni yang masih dengan tatapannya yang tajam. Awas aja kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang setelah membuat Rudy di penjara. Teriak Bu Murni yang tak ada siapapun menghiraukan. Bu Murni pun pergi dengan linangan air mata, selain karena anaknya yang terancam di penjara dengan pasal berlapis juga karena tidak berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Di sudut ruangan, para karyawan Andin yang tengah menunggu giliran pembagian uang jatah lembur mereka pun saling berbisik saat mendengar segala umpatan dari mulut wanita paruh baya itu. Kasian ya ibu itu, salah sendiri anaknya bikin masalah di sini, padahal gaji di sini sudah sangat besar dibanding dengan gudang lain. Mentang-mentang mantan suami dan mantan mertua dari CEO mereka seenaknya saja. Kata salah satu dari mereka dengan berbisik,
Yang lain menganggukkan kepala tanda setuju dengan apa yang temannya katakan. Itulah kalau manusia tidak ada bersyukurnya, semoga kita tidak seperti itu dan selalu bersyukur berapapun yang kita dapat. Lagi pula perusahaan selalu mencukupi kebutuhan karyawannya, bahkan saat ulang tahun perusahaan pun kita tidak dibedakan sama sekali dengan karyawan yang bekerja di gedung kantor. Iya kan? Jawab salah satu dari yang lain, mereka pun saling berbisik membenarkan. Hei kalian, cepat kemari, kalian mau tidak uang ini? Tanya Nuri dengan sedikit terteriak. Mau Bu? Jawab mereka serentak dan langsung menghampiri Nuri yang membagikan uang tersebut sambil tersenyum. Ini jatah kalian, jangan mencoba bertingkah ya. Kata Nuri yang langsung diangguki oleh semuanya. Terima kasih Bu. Jawab mereka membuat Nuri tersenyum dan menganggukkan kepala. Setelah selesai Nuri pun kembali menghampiri Andin yang berada di ruangan Pak Surya. Andin begitu kesal dengan Pak Surya yang terlihat tenang setelah kesalahan yang diperbuatnya. Permisi. Kata Nuri membuka ruangan Pak Surya setelah mengetuk pintunya. Terlihat Andin, Sarah dan Pak Surya tengah duduk berhadapan. Apa sudah selesai Nur? Tanya Andin pada Nuri yang sudah masuk ke dalam ruangan itu. Sudah Bu, semua sudah kebagian. Jawab Nuri membuat Andin tersenyum lega. Syukurlah kalau begitu. Pak Surya ini sebagai pelajaran untuk Anda karena begitu mempercayai orang seperti Rudy. Walaupun dia keponakan Bapak tapi status dia di sini adalah pekerja bawahan Anda. Ini berakibat fatal jika diteruskan, dan Anda akan menanggung konsekuensinya jika terjadi apa-apa. Paham? Kata Andin membuat Pak Surya terdiam dan menganggukkan kepala. Paham Bu, maafkan saya sekali lagi, jawabnya dengan wajah tertunduk. Baiklah, kali ini saya maafkan. Tapi, tidak untuk lain kali. Ayok Sarah, Nuri kita kembali ke kantor. Kata Andin dengan tegas. Mereka pun meninggalkan ruangan Pak Surya dengan langkah tegap dan berwibawa. Pak Surya yang melihatnya pun langsung menghela nafas panjang. Haha. Di sisi Bu Murni, ia yang kesal pun menghempaskan badannya di sofa baru yang baru saja ia beli bulan lalu. Sial, Rudy di penjara, bagaimana caranya agar dia bisa bebas? Gumamnya dengan dahi menyerit heran, pintu kamar terbuka. Niken yang baru saja bangun dari tidurnya menyeritkan kening melihat wajah ibunya yang begitu terlihat kusut. Bu, sapanya membuat Bu Murni menoleh sekilas. Baru bangun kamu? Tanya Bu Murni membuat anak perempuannya menganggukkan kepala. Iya, ada apa sih Bu? Kok wajah ibu seperti itu? Tanya Niken yang heran melihat wajah ibunya. Masmu, di penjara. Kata Bu Murni membuat Niken membuka mulutnya dengan memelototkan mata. Apa? Di penjara Bu? Kenapa? Tanya Niken dengan wajah terkejut. Semua karena Andin, dia yang sudah melaporkan Masmu. Entah dari mana dia tahu apa yang sudah dilakukan Masmu sampai akhirnya dia memenjarakannya. Kata Bu Murni dengan kepala tertunduk. Terus gimana dong Bu? Hidup kita akan semakin susah kalau tidak ada Mas Rudy. Beberapa bulan ini hidup kita sudah mulai ada peningkatan. Sekarang malah semakin terpuruk karena Mas Rudy harus mendekam di penjara. Apa yang harus kita lakukan untuk membebaskan Mas Rudy Bu? Kata Niken membuat Bu Murni menghela nafas. Entahlah Ken, sekarang lebih baik kamu mandi. Lalu antar ibu ke kantor polisi di mana Masmu ditahan. Ibu akan bicara pada polisi solusi untuk membebas Mas Rudy, kata Bu Murni yang langsung diangguki oleh Niken. Andin sampai di kantor dengan wajah lelah yang tercetak jelas.
Selain itu ia merasa sangat kesal dengan apa yang sudah diperbuat oleh Rudy. Aku harus telepon Om Dharma dan Om Dika untuk mengurus masalah ini. Aku tidak mau Rudy bebas berkeliaran begitu saja setelah apa yang dilakukan pada perusahaan. Kata Andin dengan nada tegas pada dua sahabat sekaligus karyawannya itu. Kamu benar, Din. Jawab Sarah dengan cepat. Andin pun mengambil ponsel pintarnya dan langsung menghubungi kedua pengacara handal tersebut. Aku lapar nih, kalian mau pesen apa? Tanya Nuri yang dari tadi sibuk membuka aplikasi pengantar makanan online. Belikan aku seblak aja Nur, kayaknya enak dimakan panas-panas begini. Andin juga samain aja, dia pasti mau. Kata Sarah membuat Nuri menganggukkan kepala. Oke. Kalau gitu aku pesen seblak sama es kopior jeruk aja kali ya, kata Nuri diangguki Sarah. Sebentar lagi mereka kesini. Kalian sudah pesan makan? Aku lapar sekali, kita telat makan siang. Kata Andin. Sudah Din, kita pesan seblak, sekalian buat kamu. Apa kamu mau? Tanya Sarah. Boleh iya? Biar segar sedikit kepalaku, pusing sekali rasanya. Kata Andin sambil memijat pelipisnya dengan pelan. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini Din? Aku yakin Bu Murni tidak akan diam aja setelah kamu menjebloskan Rudy ke penjara. Apalagi dia sudah mempunyai alibi karena sudah mengembalikan uang para karyawan itu. Kata Nuri yang juga diangguki oleh Sarah. Itu bukan alasan. Jelas di sini perusahaan melaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan juga penipuan, bukan penggelapan dana perusahaan. Jadi, mereka tidak bisa menjadikan itu sebagai alibi saat di persidangan nanti. Lagian aku yakin setelah ini Bu Murni tidak akan bisa berbuat apa-apa karena anak lelaki kesayangannya sudah ditahan pihak kepolisian. Kata Andin. Itu menurut kamu Din, kita semua tahu kalau Bu Murni orang yang nekat. Apalagi mantan adik ipar kamu itu juga punya sugar daddy yang patut diperhitungkan, tidak menutup kemungkinan kalau dia meminta pada sugar daddy-nya membantu Rudy bebas dari penjara. Kata Nuri membuat Andin kembali terdiam. Soal itu, nanti akan kita bahas sama Om Dharma dan juga Om Dika, yang pasti aku akan mengupayakan yang terbaik. Toh kalau memang benar, aku yakin mereka akan mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membebaskan Rudy. Kalau memang pemikiran kamu itu benar, pertanyaan aku hanya satu. Akankah Sugar Daddy Niken mau mengeluarkan uang yang tidak sedikit itu? Kata Andin yang akhirnya membuat Nuri mengerti dan menganggukkan kepala. Iya kamu benar Din, tapi pernyataan Nuri juga tidak ada salahnya. Bukannya setiap kemungkinan pasti akan terjadi, apalagi ini kasus yang masih terbilang biasa. Iya kan? Kata Sarah. Iya kamu benar Sar, mudah-mudahan saja kita bisa memenangkan tuntutan ini. Agar Rudy juga tahu dia berhadapan dengan siapa, aku bukan lagi Andin yang dia kenal. Aku adalah Andin yang baru, bukan lagi Andin budak cinta bodoh. Kata Andin dengan tegas. Episode 75. Beberapa saat kemudian, kedua pengacara itu datang bertepatan dengan makanan yang dipesan oleh Nuri diantarkan oleh seorang op. Tok, tok, tok. Masuk, jawab Andin. Op tersebut masuk ke ruangan Andin dengan wajah tersenyum. Bu, ada pesanan atas nama Bu Nuri, jawabnya setelah membuka pintu ruangan Andin dan menyerahkan kantong berisi makanan itu pada Sarah yang berada tak jauh dari pintu. Terima kasih ya, kata Sarah dijawab anggukan kepala dengan senyuman oleh op tersebut. Setelah itu, op pun pergi dan mereka mulai membuka makanan tersebut.
Terdengar lagi suara pintu diketuk, terlihat Om Dharma masuk lebih dulu disusul oleh Om Dika. Om, kalian udah datang, silahkan duduk Om. Kami makan siang dulu ya Om, dari tadi belum sempat makan siang. Kita ngobrol santai aja walaupun sangat penting. Kata Andin mempersilahkan keduanya duduk di sofa yang tak jauh dari mereka. Tidak apa-apa, teruskan saja. Jawab Om Dharma dengan santai. Tentu saja, Nur tolong pesankan minuman ke Opia. Kata Andin yang langsung diangguki oleh Nuri. Mau minum apa Om? Tanya Nuri pada keduanya. Om kopi cappuccino latte ya? Kata Om Dharma. Saya kopi caramel. Jawab Om Dika. Nuri pun langsung menghubungi Om menggunakan telepon kantor yang ada di meja kerja Andin. Mereka pun menikmati makanan itu sebelum banyak mengobrol dengan kedua pengacara itu. Karena melihat makanan Andin yang hampir habis, Om Dharma pun mencoba bertanya perihal dimintanya datang ke kantor itu. Jadi, apa yang membuat kamu meminta Om untuk datang ke sini? Tanya Om Dharma. Maaf Om, ini masih permasalahan yang sama. Rudy membuat ulah di gudang, ia memasukkan barang dari luar untuk di-packing dan dikirim menggunakan nama Akorp. Sementara Om tahu sendiri kan kalau perusahaan ini tidak sembarangan dalam mengirimkan barang, harus melalui beberapa seleksi dan tes agar tidak terjadi kesalahan. Kata Andin membuat Om Dharma dan Om Dika menganggukkan kepala tanda mengerti. Lalu, kamu sudah melaporkan dia ke polisi atas tuduhan itu? Tanya Om Dika. Sudah Om, bahkan polisi sudah menetapkan Rudy sebagai tersangka. Karena polisi melihat sendiri kalau Rudy mengakui perbuatannya. Kata Andin yang lagi-lagi membuat keduanya menganggukkan kepala. Lalu apa yang kamu inginkan lagi sekarang? Bukannya itu sudah cukup untuk membuatnya terkurung di sel tahanan, bukankah semua bukti sudah kuat? Tanya Om Dharma yang akhirnya membuat Andin menghela nafas. Bukan begitu maksud Andin Om. Andin mau Rudy dihukum tanpa ada yang bisa membebaskannya, meski dengan jaminan sekalipun. Mungkin ini terdengar kejam karena hanya masalah sepele seperti ini, tapi ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk Rudy dan keluarga. Kata Andin membuat kedua pengacara itu saling pandang. Baiklah, gampang kalau soal itu, apa ada lagi? Tanya Om Dharma. Andin juga takut, alasan Rudy sudah mengembalikan uang karyawan menjadi alibi agar Rudy bisa bebas Om. Kata Andin membuat Om Dharma menghela nafas. Din, kenapa kamu begitu ngotot ingin Rudy di penjara? Kalian sudah selesai, hiduplah masing-masing. Masalah ini, Om pasti akan bantu, tapi dari cara kamu bicara seolah kamu tengah melampiaskan dendam kamu. Apa Om betul? Tanya Om Dharma membuat Andin terdiam, sementara Nuri dan Sarah saling pandang mendengar perkataan Om Dharma. Bukan begitu Om, tapi karena Rudy sudah sangat keterlaluan karena membawa nama perusahaan dan menjadikan karyawan kerja lembur tanpa bayaran. Seandainya kami tidak datang tadi, saya yakin jika Rudy akan meneruskan kebusukannya itu. Om, kita semua tahu jika Andin dan Rudy memiliki masa lalu yang buruk. Tapi, ini semua berawal dari Rudy dan keluarganya yang sangat menginginkan harta gono gini dari Andin. Kata Sarah yang akhirnya ikut bersuara membuat Om Dharma menganggukkan kepala. Baiklah kalau begitu, Om akan usahakan yang terbaik untuk perusahaan ini. Tapi ingat, jangan membalas terlalu berlebihan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kata Om Dharma. Benar apa yang dikatakan Dharmandin?
jika kamu melakukan ini karena dendam dan nanti Rudy akan membalasnya karena dendam juga lalu begitu lagi sebaliknya akan sampai kapan Din? Kita akan menuntut Rudy sesuai pasal yang berlaku, masalah Rudy akan keluar dengan jaminan atau apa itu masalah lain. Lagi pula, akan ada konsekuensi jika memang ia bisa bebas karena jaminan. Kamu paham kan maksud Om? Kata Om Dika diangguki oleh Om Dharma. Baiklah kalau begitu Om, Andin percayakan semuanya pada Om Dharma dan Om Dika sebagai pengacara perusahaan ini. Kata Andin dengan senyum kecil. Kalau gitu, pembicaraan kita sudah selesaikan. Om akan kembali ke kantor karena masih banyak hal yang harus Om kerjakan. Kata Dharma dengan senyum lembut, bersiap meninggalkan ruangan diikuti oleh Om Dika. Om juga Yandin, maaf Om tidak bisa lama karena ada meeting dengan klien setelah ini, kata Om Dika juga dengan senyuman. Baiklah, terima kasih kalian sudah bersedia membantu Andin dan menyempatkan datang ke sini, kata Andin dengan senyum mengembang. Sama-sama, Nuri, Sarah mari, kata Om Dika pada kedua sahabat Andin itu. Mari Om, hati-hati di jalan. Jawab keduanya serempak dan saling melempar senyum. Bu Murni dan Niken pun sudah sampai di halaman kantor polisi, keduanya meminta izin untuk bertemu dengan Rudy. Namun tidak diizinkan karena Rudy masih dalam tahap pemeriksaan. Pak, apa kita bisa bertemu dengan tahanan yang baru saja masuk? Tanya Bu Murni pada salah satu polisi muda yang berjaga. Siapa namanya Bu? Karena ada beberapa orang yang baru saja masuk sel dengan beberapa kasus. Jawab polisi tersebut dengan tegas. Rudy Pak, namanya Rudy. Jawab Bu Murni yang tak menyampaikan apa yang menjadi kasus Rudy. Untuk sementara Pak Rudy belum bisa ditemui Bu karena masih berada di ruang penyidik, Ibu bisa menunggu di ruang tunggu. Nanti jika sudah selesai, Ibu baru bisa menemuinya. Kata polisi tersebut membuat Bu Murni dan Niken saling pandang. Baiklah Pak, terima kasih. Kata Bu Murni dengan nada lirih. Perempuan parubaya itu pun duduk di kursi tunggu yang tersedia di sana. Tak sampai setengah jam Rudy melewati mereka dengan tangan terborgol dan wajah menunduk. Rat, Rudy. Pak boleh saya bicara dengan anak saya sebentar? Tanya Bu Murni pada polisi yang menggiring Rudy. Silahkan Bu, hanya 10 menit karena Pak Rudy sudah resmi dinyatakan sebagai tersangka. Kata polisi tersebut membuat Bu Murni menganggukkan kepala dalam keterkejutannya. Mereka pun digiring memasuki ruang pertemuan antara narapidana dan juga penjenguk. Rat, bagaimana? Apa betul kamu sudah naik sebagai tersangka? Tanya Bu Murni dengan tidak sabar. Rudy pun menganggukkan kepala sebagai jawaban. Cik, kamu pasti jujur kan? Bodoh sekali kamu Rat, kalau kamu di dalam penjara seperti ini bagaimana dengan kehidupan kami ke depannya? Siapa yang akan cari uang untuk ibu dan juga Niken nanti? Kata Bu Murni dengan nada kesal. Bu, aku juga tidak mau Bu jadi tersangka, lagian aku seperti ini juga karena ibu yang terus menuntutku harus mendapatkan keuntungan dari gudang itu. Iya kan? Lihat sekarang hasilnya. Kata Rudy yang mendadak menjadi emosi. Kok kamu jadi menyalahkan ibu si Rat? Bagaimana caranya kamu bebas dari sini? Ibu akan lakukan apapun caranya. Kata Bu Murni membuat mata Rudy sedikit berbinar. Serius ibu mau lakuin apa aja biar aku bebas? Tanyanya dengan riang. Bu Murni pun menganggukkan kepala sebagai jawaban. Biasanya bisa menggunakan jaminan uang. Kata Rudy membuat Bu Murni membelalakkan mata.
Uang. Apa kamu yakin, Rat? Tanya Bu Murni yang langsung diangguki oleh Rudi dengan yakin. Yakin, Bu? Lebih baik Ibu tanya saja dengan salah satu polisi di sini, jawab Rudi. Baiklah, nanti akan Ibu tanyakan, kata Bu Murni, sementara sedari tadi Niken hanya mendengarkan percakapan di antara keduanya. Maaf, waktu sudah habis, kata salah satu polisi yang tadi menggiring Rudi. Mereka pun berpisah. Rudi kembali dimasukkan ke dalam sel tahanan dan itu membuat Bu Murni berkaca-kaca. Pak, maaf kalau saya mau memberikan jaminan untuk kebebasan Rudi, bagaimana ya? Tanya Bu Murni pada salah satu polisi yang lewat di sebelahnya. Episode 76. Bisa saja, Bu, asalkan Ibu bisa menyediakan jaminannya, kata salah satu polisi tersebut membuat Bu Murni bernafas lega. Apa jaminannya, Pak? Tanyanya lagi dengan alis menyerit heran. Jaminan kerugian senilai 250 juta rupiah, sesuai dengan tuntutan pasal berlapis dari perusahaan A-Corp. Jawab polisi tersebut membuat Bu Murni dan Niken membelalakan mata dan saling pandang. 200 juta, Pak? Tanya Bu Murni yang langsung mendapat anggukan kepala. Iya, Bu, saya permisi dulu, silahkan keluar kalau Anda sudah selesai, kata polisi tersebut yang langsung meninggalkan keduanya. 250 juta, Ken, kita dapat uang dari mana sebanyak itu? Uang simpanan Ibu juga sudah habis diminta Masmu untuk mengganti kerugian karyawan tadi pagi, kata Bu Murni dengan wajah lesu. Sudah, Bu, sabar, nanti kita pikirkan solusinya bareng-bareng, sekarang mendingan kita pulang, Bu, kata Niken berusaha menenangkan sang ibu yang tertunduk lesu. Tapi Masmu, Ken. Sudahlah, Bu, ayo pulang dulu, nanti kita bicarakan lagi. Niken sebentar lagi juga harus berangkat kerja, kata Niken yang akhirnya dituruti oleh Bu Murni. Ibu harus menemui Andin, Ken, Ibu harus kasih dia pelajaran karena sudah membuat hidup kita jauh lebih susah lagi sekarang, kata Bu Murni ketika mereka berjalan keluar dari kantor polisi tersebut. Sudahlah, Bu, percuma saja Ibu ke sana, toh Mbak Andin juga tidak akan merubah keputusannya. Dia akan tetap mengambil jalur hukum atas tindakan Mas Rudi, Bu. Lebih baik kita pulang. Niken juga capek, Bu. Sebentar lagi Niken mau berangkat kerja, kata Niken membuat Bu Murni menghela nafas. Keduanya melalui perjalanan tanpa adanya percakapan, sibuk dengan pikiran masing-masing. Setengah jam kemudian keduanya sampai di rumah. Di sana sudah banyak para tetangga yang berkumpul di depan rumah Bu Murni. Mereka saling berbisik ketika melihat Bu Murni tiba bersama dengan Niken. Kenapa kalian bisik-bisik sambil ngeliatin saya kayak gitu? Tanya Bu Murni dengan nada menantang. Ji, siapa yang ngeliatin kamu? Tuh, lihat anak kamu, perut udah kelihatan begitu tapi tidak ketahuan siapa bapaknya, kata salah satu dari ibu-ibu itu. Jangan ngurusin hidup orang, Bu, situ juga punya anak kan. Hati-hati, bisa saja apa yang terjadi sama anak saya berbalik pada anak kalian, kata Bu Murni yang justru membuat ibu itu tertawa kecil. Mana mungkin anak saya mengikuti apa yang anak kamu lakuin, Bu, anak saya itu anak baik-baik. Tidak seperti anak kamu yang jadi simpanan om-om dan kerja di klub malam, jawabnya sambil tertawa, membuat Bu Murni semakin geram dengan ibu itu. Cukup ya, Bu, jangan hina anak saya, jawab Bu Murni dengan mata melotot tajam. Hei Bu Murni, makanya kalau mau anaknya gak jadi bahan hinaan. Didik anaknya dengan baik,
Jangan yang satu jadi simpanan dan hamil yang satu lagi di penjara karena ketahuan memasukkan produk lain. Dasar keluarga edaan. Kata ibu yang lain membuat Bu Murni kembali meradang. Tutup mulut kamu ya, jangan menyebarkan fitnah yang gak benar tentang anak saya. Rudy hanya difitnah karena kesalahpahaman bukan karena kesalahan dia, paham kalian? Kata Bu Murni mengelak, ibu-ibu itu pun saling pandang kemudian tertawa serentak. Bu Murni, semua orang di kampung ini sudah tahu kali Bu kejadiannya, bahkan kali ini mengalahkan berita viral soal Rudy dan Niken beberapa bulan yang lalu. Kita semua sudah tahu karena ada konferensi pers dari kepolisian soal kasus itu. Meskipun wajahnya memakai masker tapi kita tahu kalau itu Rudy anak ibu. Makanya ya Bu, kalau sudah mulai hidup enak jangan gaya-gayaan deh Bu. Ternyata beberapa bulan ini belagu karena hasil uang menipu karyawan gudang dan memasukkan produk dari perusahaan lain ke gudang A-Corp secara ilegal. Pantaslah ya Rudy masuk penjara. Itu kan jatuhnya sudah menipu ya. Menipu perusahaan. Kata ibu tersebut tersenyum miring diangguki yang lainnya. Jangan kurang ajar ya kamu Linda. Teriak Bu Murni membuat beberapa tetangga berlari menghampiri mereka dan mulai mengerubung. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut di siang terik kayak gini? Tanya salah satu bapak-bapak yang ikut mengerubung. Pak RT, ini nih Bu Linda. Seenaknya aja nyebarin fitnah tentang anak saya. Kata Bu Murni menatap tajam Bu Linda yang masih terlihat santai. Fitnah gimana sih Pak Ret? Kita semua kan udah tahu kalau itu memang fakta. Kasus Rudy itu sekarang memang sudah bersiweran di stasiun TV mana-mana. Dan lagi Pak Ret bisa lihat sendiri Niken yang hamil tanpa suami. Lihat. Perutnya juga sudah kelihatan begitu. Walaupun ditutupi namanya orang hamil pasti ada perbedaannya, iya kan ibu-ibu? Kata Bu Linda yang langsung diangguki oleh ibu-ibu yang lainnya. Iya bener tuh Pak Ret, lagian kita gak ada yang nyari ribut. Tapi emang dia aja yang terlalu baper jadi orang, mentang-mentang kita di sini dipikir gosipin dia. Kata yang lainnya sambil menyoraki Bu Murni. Sudah, kalian ini sudah tua bukannya hidup saling rukun malah seperti ini. Tidak mau kalian kalau sampai dilihat anak-anak kalian yang sudah besar-besar. Kata Pak Ret menengahi. Tapi Pak RT, harusnya Pak Ret tegur dong Niken itu. Dia itu hamil tanpa suami Pak Ret. Kenapa Pak Ret diam aja sih beberapa bulan ini? Ini itu aib untung kampung kita loh Pak Ret. Kata Bu Linda yang juga dibenarkan oleh yang lainnya. Bu Linda, sudah ya, masalah itu biar nanti saya bicarakan dengan Bu Murni secara pribadi bertiga dengan Niken. Jadi tolong Bu Linda tidak usah mengurusi soal itu. Bukan saya tidak tegas tapi kita harus bicarakan ini secara baik-baik. Ibu faham. Kata Pak Ret membuat Bu Linda mengerucutkan bibir sambil menganggukkan kepala. Sudah sekarang kalian semua bubar. Lanjutnya dengan tegas. Para warga yang berkerumun pun membubarkan diri mereka. Pak Ret langsung menghampiri Bu Murni dan Niken yang masih berdiri di depan rumahnya bersama dengan dua orang bapak-bapak yang ikut bersamanya. Bu Murni, Niken kita bisa bicara. Tanya Pak RT yang jawab sinis oleh Bu Murni. Silahkan Pak RT. Kata Bu Murni menatap Pak RT dan dua lainnya secara bergantian. Mereka pun masuk ke dalam ruang tamu Bu Murni. Niken pun menyiapkan minuman untuk keempat orang itu. Silahkan bapak-bapak, kata Niken dengan sopan. Terima kasih Niken, kamu boleh duduk di sebelah ibu kamu. Maaf kalau kami harus menyampaikan ini.
Kata Pak Ret dengan nada sedikit ragu. Ya Pak RT, saya tidak apa-apa, saya tahu kehamilan saya membuat para tetangga menggunjing. Ini memang kesalahan saya Pak Ret, tapi setiap manusia pasti punya kesempatan kan Pak Ret. Begitu juga saya kerja di klub juga karena harus membiayai kehamilan saya Pak Ret. Kata Niken dengan menundukkan kepala. Saya tahu Niken, sangat tahu. Tapi kemarahan para warga nampaknya sudah sangat berada di ambang batas, apalagi setelah kasus yang menimpa Rudy. Maafkan saya Bu Murni, mungkin kalian harus meninggalkan kampung ini sebelum para warga berbuat nekat. Kata Pak RT membuat Bu Murni membelalakan mata. Jadi, Bapak mengusir kami? Tanya Bu Murni yang langsung diangguki oleh Pak RT. Maaf ya Bu Murni, ini terpaksa harus saya sampaikan mengingat sudah banyak kejadian yang membuat malu kampung kita karena ulah anak-anak Bu Murni. Dari mulai kasus Niken yang jalan sama suami orang, lalu Rudy yang selingkuh dan dipukuli oleh orang suruhan suami selingkuhan Rudy, sampai kejadian saat ini. Apalagi dengan kehamilan Niken. Kata Pak RT membuat Niken tertunduk lesu. Tapi Pak RT, tidak ada tapi-tapian Bu, semua ini berlaku untuk semua warga yang tinggal di kampung ini. Kami sudah berdiskusi dan ini sudah keputusan final, selama ini kami diam karena kasihan pada Niken yang sedang hamil muda. Tapi ternyata pikiran kami tidak sejalan oleh para warga lain. Kata salah satu pendamping Pak Ret membuat Niken dan Bu Murni saling pandang. Episode 77. Baiklah kalau begitu, kita akan segera pindah dari kontrakan ini. Tapi saya mohon beri saya waktu beberapa hari untuk mempersiapkan semuanya Pak Ret dan bapak-bapak sekalian. Kata Niken dengan nada lesu. Niken, kamu apa-apaan sih? Kita masih ada kontrak beberapa bulan lagi di rumah ini. Kenapa kamu mau saja disuruh pindah sama mereka? Kata Bu Murni yang kekeh tidak ingin pergi meninggalkan kontrakan tersebut. Mau bagaimana lagi Bu, kita tidak bisa berbuat apa-apa jika yang meminta itu para warga sendiri daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Kata Niken membuat sang ibu mendengus kesal. Betul apa yang dikatakan Niken Bu, sebelumnya kami minta maaf kalau harus melakukan ini. Semua ini semata-mata juga untuk keselamatan ibu dan juga Niken, apalagi sudah tidak ada Rudy di rumah ini, kata Pak RT dengan lugas. Tidak apa-apa Pak RT, jawab Niken dengan sedikit senyum. Kami kasih waktu 2 hari ya Niken, kalau begitu kami semua permisi, kata Pak Ret yang langsung meninggalkan kediaman Bu Murni bersama dengan kedua temannya. Kamu ini gimana sih, kenapa kamu malah terima aja kalau kita harus pergi dari sini? Kita mau kemana Niken? Kata Bu Murni pada anak perempuannya. Bu, Ibu tidak sadarkah kalau para warga sekarang semakin menunjukkan ketidaksukaannya pada keluarga kita? Aku takut Bu nanti mereka malah nekat, Ibu mau terjadi apa-apa pada kita nanti. Tanya Niken membuat Bu Murni mendengus kesal. Cik, kamu ini, terus sekarang kita harus gimana? Kami pikir cari kontrakan itu gampang apa? Jawab Bu Murni. Kalau soal itu gampang Bu, biar nanti aku cari kontrakan di perumahan. Biasanya kalau orang perumahan kan tidak peduli satu sama lain karena kebanyakan mereka pasti sibuk di dalam rumah. Daripada kita cari kontrakan di kampung seperti ini, berita apapun cepat menyebar. Kata Niken. Bener juga apa kata kamu, ya sudahlah. Sebaiknya kita istirahat, besok baru kita mulai packing. Malam ini ibu tidak mau masak, nanti kita pesan online saja. Kata Bu Murni yang langsung diangguki oleh Niken. Terus,
Soal masmu bagaimana Ken? Tanya Bu Murni lagi membuat Niken menghela nafas kasar. Mau bagaimana lagi Bu? Yang kita hadapi ini bukan orang biasa Bu, apalagi menyangkut nama perusahaan. Ibu dengar sendiri kan tadi kalau jaminan untuk Mas Rudi bisa bebas mencapai 250 juta, kita uang dari mana sebanyak itu Bu, kata Niken dengan suara pelan. Tapi, ibu tidak tega melihat masmu berada di sana dalam waktu yang cukup lama Ken, atau ibu akan jual semua perhiasan yang ibu punya dan beberapa barang di rumah ini juga sepertinya bisa kita uangkan. Masih ada waktu 2 hari, jika ada lebih kita bisa gunakan untuk pegangan nanti. Gimana menurut kamu? Kata Bu Murni membuat Niken mengerutkan kening. Memangnya perhiasan ibu ada berapa kalau di total? Tanya Niken. Kalau di total sih lebih dari 250 juta, tapi pasti ada potongan setelah penjualannya. Makanya kita harus mempunyai pegangan lain. Kata Bu Murni. Niken pun menganggukkan kepala mengerti. Kalau begitu sebaiknya kita mulai dari posting barang-barang ini aja Bu. Semua barang di rumah ini kan masih baru pakai 1 bulan. Semoga saja banyak yang berminat sesuai harga, kata Niken membuat Bu Murni menganggukkan kepala. Iya ibu terserah kamu aja. Nanti ada oven, kulkas, mesin cuci, sofa ini, kasur yang ada di kamar kita, lalu kompor listrik dan AC. Semua kita jual saja. Kata Bu Murni. Tidak salah Bu, terus nanti di kontrakan kita tidak punya barang satupun. Tanya Niken dengan wajah kaget. Nanti kita akan beli lagi yang harganya jauh lebih murah, kalau ini kan semuanya mahal-mahal, kata Bu Murni diangguki oleh Niken. Tapi AC, masa semua harus dijual juga Bu? Apa tidak kita sisakan barang satu, kata Niken. Tidak. Di kontrakan nanti kita tidak akan memakainya juga, kita akan beli kipas angin saja. Itu jauh lebih murah dan hemat, ingat Ken kita tidak tahu setelah keluar dari penjara masmu masih bisa dapat kerjaan atau tidak. Kalau tidak, lebih baik uangnya kita gunakan untuk buka usaha nanti, kata Bu Murni membuat Niken mengerutkan kening. Tumben banget pikiran ibu bener. Jawabnya dengan lirih membuat Bu Murni memelototkan mata. Sudah jangan banyak omong kamu, cepat lakukan apa yang ibu suruh. Kata Bu Murni yang meninggalkan sang anak masuk ke dalam kamar lebih dulu. Sementara itu, Andin yang mendapatkan kabar jika Bu Murni berniat membebaskan Rudi pun tersenyum kecil. Ia tahu, Bu Murni pasti akan melakukan itu. Tapi, tentu saja itu tidak akan mudah. Mengingat mereka harus mengorbankan apa yang mereka miliki saat ini. Gimana Andin? Kayaknya mantan ibu mertua kamu itu mau bebasin si Rudi itu deh. Kata Sarah. Ya biarin aja lah Sar, namanya seorang ibu pasti tidak akan tega melihat anaknya di penjara. Asal dia tidak merepotkan kita, itu urusan dia. Kata Andin. Tapi Andin, bukannya kata kamu jangan sampai dia bisa keluar dari penjara dengan mudah. Sekarang kenapa kamu kelihatan santai? Tanya Nuri. Tentu saja Nur. Uang jaminan untuk Rudi bebas itu sangat besar. Bu Murni pasti akan berpikir 1000 kali untuk membebaskan Rudi, meskipun ia pasti punya tabungan yang cukup. Kata Andin membuat keduanya menganggukkan kepala. Tapi kalau Bu Murni bisa membebaskan anaknya bagaimana? Tanya Sarah. Ya tidak apa-apa juga. Toh Rudi sudah tidak bisa lagi bekerja di gudang karena kesalahannya. Kecuali, si Surya itu yang mulai menyeleweng dari jabatannya. Kata Andin dengan nada tegas. Bener kamu Din?
Aku juga tidak habis pikir ya kenapa Pak Surya menjadikan Rudy penanggung jawab di sana. Kata Sarah. Mungkin karena Rudy keponakannya kali, lagi pula saat itu kan keadaan mereka benar-benar lagi kacau. Jadi beliau tidak tega untuk menolak Rudy, kata Nuri. Iya juga sih, tapi aku penasaran, Rudy dan Pak Surya itu statusnya apa ya sebetulnya? Kita hanya tahu mereka paman dan keponakan tapi tidak tahu status aslinya, kata Sarah membuat Nuri menganggukkan kepala. Ayah Rudy dan istri dari Pak Surya itu adik kakak. Jadi, Bu Murni dan Pak Surya itu sama-sama menantu di keluarga dari pihak ayahnya Rudy, kata Andin. Kok kamu tahu Din? Tanya Sarah membuat Andin menghela nafas. Om Dharma pernah bilang waktu itu, makanya aku berhati-hati sangat saat tahu Rudy kerja di sana kan. Tapi, sebetulnya ada masalah lain juga dalam keluarga mereka yang sampai sekarang aku tidak tahu apa. Kata Andin membuat keduanya saling pandang. Ada apa emang Din? Tanya Nuri penasaran. Entahlah, aku juga tidak tahu. Om Dharma hanya pernah bilang ada satu rahasia soal Bu Murni. Tapi aku tidak tahu apa itu. Kata Andin, keduanya pun saling pandang mendengar cerita Andin. Kamu gak coba cari tahu gitu Din? Tanya Sarah yang langsung dijawab gelengan kepala. Tidaklah, untuk apa, tidak penting juga kali sampai aku harus cari tahu. Lagi pula itu bukan urusan aku tidak mau ikut campur urusan mereka di luar pekerjaan. Kata Andin dengan tegas. Iya sih kamu bener juga, ya sudahlah ya. Nanti juga akan terbuka sendiri. Kata Sarah diangguki oleh Andin. Iya sudahlah, yuk kita pulang, kalian mau lemburkah? Tanya Andin. Tidaklah. Kita juga mau pulang kali Din. Kata keduanya kompak membuat Andin terkekeh. Ya sudah ayo kita pulang. Kata Andin masih dengan kekahan. Episode 78. Sesampainya di rumah, Andin sudah banyak diberondong pertanyaan oleh maminya yang tampak tak sabar menanyakan soal berita yang tersebar di televisi. Nah, untung kamu cepat pulang Din, Mami udah penasaran banget sama berita soal gudang kamu itu. Itu bener Din kalau Rudy melakukan hal seperti itu? Tanya Mami Andin yang mendapatkan anggukan kepala dari anaknya. Iya Mi, semua itu betul, kalau tidak betul kan tidak mungkin pihak kepolisian membuat konferensi pers. Kata Andin dengan wajah lelahnya. Lagian kamu ngapain Din memelihara ular seperti dia di perusahaan? Ya walaupun hanya gudang tapi tetap aja dia kan bukan orang yang pantas. Seharusnya kamu tahu itu. Kata Mami Andin membuat Andin menghela nafas kasar. Mi, gudang itu letaknya tidak dekat dengan kantor. Lagi pula ya Mi waktu pembukaan karyawan di gudang itu bukan Andin yang menginterview. Dan Mami tahu siapa orangnya? Tanya Andin yang langsung dijawab gelengan kepala oleh sang Mami. Itu Pak Surya Mi, ternyata dia itu masih ada hubungan kerabat dengan Rudy. Lebih tepatnya dia itu paman dari Rudy, kata Andin membuat Mami membulatkan mulut. Hah? Bagaimana bisa? Tanya Mami. Ya bisalah Mi. Pak Surya itu suami dari adiknya ayahnya Rudy, ya jatuhnya Pak Surya dan Bu Murni sama-sama menantu di keluarga dari ayahnya Rudy. Kata Andin membuat maminya menganggukkan kepala. Dunia ini sempit banget ya, sampai kemanapun kamu tetap saja harus berhubungan dengan Rudy dan keluarganya. Mana sekarang dia bikin masalah lagi, terus gimana untuk prosesnya? Tanya Mami Andin. Ya masih menjalani proses Mi, Rudy sudah ditetapkan tersangka sih Mi.
Cuma katanya Bu Murni mau mengusahakan untuk membebaskan Rudy, kata Andin sambil memejamkan mata dan bersandar di sandaran sofa. Tidak bisa begitu dong, enak aja. Pokoknya kamu tidak boleh Yandin kalau mereka mengajak berdamai. Biarin aja si Rudy itu merasakan gimana rasanya hidup di dalam penjara seperti itu, salah dia sendiri kan. Kata Mami Andin dengan nada kesal. Iya Mi, Andin juga udah minta sama Om Dharma dan Om Dika buat nanganin kasus ini kok Mi. Andin memang berniat tidak mau berdamai dengan mereka, tapi kalau mereka mau menjamin kebebasan Rudy sih terserah. Tapi pasti uang jaminannya kan tidak akan kecil, iya kan Mi? Kata Andin yang langsung diangguki oleh maminya. Iya kamu betul Din, lagian keenakan sekali Rudy kalau sampai dia bisa bebas setelah apa yang dia lakukan pada perusahaan. Apa yang dia lakukan sudah bisa dikatakan penyeludupan barang ilegal loh ke dalam perusahaan. Kalau ada apa-apa siapa yang mau bertanggung jawab kalau bukan perusahaan? Kata Mami Andin. Iya Mi, Andin juga berpikir seperti itu. Apalagi Mami tahu sendiri kan setiap produk yang masuk ke perusahaan, entah itu makanan, skincare, atau apapun asal bukan pakaian itu akan menjalani proses uji lab dulu. Kelayakannya, bahan-bahannya itu semua Andin lakukan untuk meminimalisir masuknya produk dengan bahan berbahaya. Selain bahaya untuk konsumen, juga untuk perusahaan. Tapi seenaknya saja memasukkan produk ke dalam gudang kita. Kata Andin. Tapi Din, kalau dipikir-pikir kenapa tidak kamu lakukan sesuai prosedur lagi saja? Kan lumayan untuk pemasukan ke perusahaan juga. Kata Mami membuat Andin menghela nafas. Bisa saja Mi, asal pihak mereka mengajukan. Tapi kalau tidak ya kita akan memulangkan semua produk itu. Andin tidak mau terjadi kesalahan yang justru merugikan perusahaan Andin. Kata Andin dengan tegas. Benar apa yang dibilang Andin Mi, memasukkan produk lain dan dari pabrik lain pula tidak semudah itu. Banyak hal yang membuat kita harus berpikir, terutama soal keamanannya untuk dikonsumsi. Kata Papi Andin yang baru saja tiba. Papi, maaf ya Mami tidak dengar Papi pulang, serius ngobrol sama Andin. BTW bener juga sih apa yang Papi bilang, apalagi zaman sekarang banyak sekali produk berbahaya yang tersebar di luaran sana. Jadi, sebaik mungkin perusahaan yang kita kelola mengeluarkan produk yang aman. Iya kan Pi? Kata Mami dengan senyuman. Iya tentu saja, kata orang harganya mahal lah, inilah, itulah. Mereka banyak yang tergiur dengan harga murah, padahal harga murah itu juga bisa saja mengandung kualitas yang murahan. Bisa jadi, tidak cocok atau bahannya yang tidak sesuai standar. Iya kan? Kata Papi Andin dengan wajah serius. Bener tuh Mi apa kata Papi, makanya aku selalu mengutamakan kualitas produk. Baik dari bahannya ataupun keamanannya, aku kan tidak mau kalau pelanggan kecewa dengan produk yang kami pasarkan. Walaupun bukan produk dari pabrik perusahaan Andin, tetap saja nama perusahaan Andin yang akan terbawa karena memasarkannya. Kata Andin yang langsung diangguki oleh kedua orang tuanya. Jadi, gimana soal si Rudy itu? Apa kamu sudah mengganti semua uang lemburnya pegawai gudang itu? Tanya Papi yang langsung diangguki oleh Andin. Sudahlah Pi, Andin bahkan lebih dulu meminta uang ganti rugi itu sebelum menjebloskan Rudy ke penjara. Ya walaupun ada sedikit insiden yang kurang mengenakan karena Bu Murni datang dan memakiku, kata Andin dengan sedikit kekahan. Kenapa justru dia datang memaki? Harusnya dia sadar diri kalau anaknya itu salah,
kok malahan memaki orang seperti itu?" kata Mami Andin dengan dahi menyerit heran. "Ya biasa Mi, dia mana terima kalau Andin memenjarakan anak kesayangannya. Kan memang begitu sifat dia, tapi Andin sebagai atasan harus bertindak tegas. Jangankan memenjarakan Rudy, bahkan dia juga marah karena Andin meminta Rudy mengembalikan uang para karyawan." Kata Andin membuat maminya melebarkan mata. "Terus kamu diam saja?" tanyanya dengan wajah serius. "Ya mau apa menghadapi orang seperti itu Mi, bikin capek saja. Andin masih banyak pekerjaan yang lebih penting dibandingkan mendengarkan caci maki dari Bu Murni," kata Andin yang juga diangguki oleh papinya. "Laku kalau dia menjamin kebebasan Rudy gimana Andin?" tanya papi yang juga diangguki oleh mami. "Ya biarin aja Pi, namanya orang tua kan pasti akan melakukan segala cara agar anaknya tidak ditahan. Iya kan? Biarkan saja dia berusaha sendiri, selama tidak mengusik ya Andin tidak peduli Pi," jawab Andin dengan santai. "Kalau begitu sia-sia aja dong memasukkan Rudy ke penjara kalau akhirnya bisa ditebus oleh keluarganya," kata Mami Andin. "Tidak ada yang sia-sia Mi, lagian uang jaminan agar Rudy bisa keluar dari penjara kan pasti tidak sedikit. Kalaupun mereka punya kan itu urusan mereka. Yang penting Andin sudah membuat dia kapok, dia harus tahu kalau Andin bukan lagi Andin yang bisa mereka perlakukan seenaknya," kata Andin yang langsung diangguki oleh mami dan papinya. "Iya kamu bener Din, mungkin dengan seperti ini mereka akan lebih berhati-hati kalau mau berurusan dengan kamu. Tapi setelah dia mungkin keluar dari penjara, apa dia masih bekerja di gudang itu?" tanya Mami. "Ya jelas tidaklah Mi, masa iya Andin mau menerima lagi orang seperti itu, yang benar aja Mi," jawab Andin dengan yakin. "Baguslah kalau begitu, kirain kamu bakalan terima dia lagi buat kerja di gudang itu," kata Mami. "Ya enggak lah Mi, ya kali aku mau menerima lagi, biarin aja dia cari kerjaan sendiri. Itu pun kalau Pak Surya tidak menyeleweng dengan alasan kasihan dengan ponakan Yami, kalau sampai dikasih lagi ya lebih baik Andin juga berhentikan Pak Surya," kata Andin membuat keduanya menganggukkan kepala. "Tapi papi yakin sih kalau Pak Surya tidak akan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya dengan menerima Rudy di gudang itu. Lagi pula apa Rudy pun masih akan diterima oleh karyawan sana setelah apa yang terjadi. Kan belum tentu," kata papi Andin membuat keduanya menganggukkan kepala dengan yakin. "Iya bener apa yang papi bilang, mami tidak kepikiran sampai ke sana sih," jawab Mami yang mendapat kekeh dari anak dan suaminya. Episode 79. 3 hari kemudian. Hari ini, tepat di mana hari yang sudah ditentukan oleh Pak Red dan juga dua orang pendampingnya yang sudah memberikan waktu pada Bu Murni dan juga Niken. Keduanya merasa bingung, karena sofa dan juga dua kasur mereka belum ada yang minat untuk membelinya. "Bagaimana ini Ken? Hari ini hari terakhir batas waktu yang ditentukan oleh Pak Red dan dia kroconya. Tapi, sofa dan kasur kita belum ada yang minat," kata Bu Murni pada Niken yang memainkan ponselnya. "Niken juga bingung Bu, apa kita bawa aja dulu ke kontrakan?" kata Niken. "Apa muat Ken?" tanya Bu Murni dengan mata menyipit. "Harusnya sih muat Bu, lagian di sana kan nanti ada 2 kamarnya juga. Jadi kita pakai yang ada aja lah, tidak perlu beli yang baru lagi. Apalagi kalau kualitasnya justru lebih rendah dari yang kita punya," kata Niken dengan mengerucutkan bibir. "Cek, kamu ini, semua ini kan ibu lakukan agar kita punya pegangan Ken.
Lumayan kan, semua ini masih bisa laku 10 juta loh, kata Bu Murni yang semakin membuat Niken mengerucutkan bibir. Ya sudah, kalau begitu mau bagaimana lagi, toh memang belum ada yang mau kan. Sebaiknya kita bawa saja dulu ke kontrakan yang baru, nanti baru kita pikirkan jalan lain. Kan lumayan ada hasil penjualan barang elektronik yang sudah laku itu, kata Niken yang terpaksa membuat Bu Murni menganggukkan kepala. Ya sudahlah Sutslah, kalau begitu, sekarang kamu anterin ibu ke toko emas ya. Abis itu kita packing baju biar nanti sore kita sudah bisa pindah dan pamitan sama pemilik rumah. Lumayan kan kalau uang sisa pembayaran kontrak rumah ini kembali walaupun sedikit, kata Bu Murni yang langsung diangguki oleh Niken. Keduanya pun bersiap untuk ke toko emas yang ada di pasar dengan menggunakan motor milik Niken. Setelah sampai di sana, Bu Murni mengeluarkan emas miliknya. Ci, saya mau jual emas dong, bisa kan? Tanya Bu Murni. Bisa dong Bu, boleh saya lihat dulu emasnya? Tanya Cici. Ini Ci, ada emas antam 50 gram sana, perhiasan emas, kata Bu Murni membuat Niken terkejut, sementara Cici hanya menganggukkan kepala dengan senyuman. Ini mau dijual semua atau mau ditukar dengan model terbaru Bu? Tanya Cici sambil memperhatikan perhiasan emas milik Bu Murni yang terlihat masih sangat bagus. Saya jual semua saja Ci, ada perlu soalnya, nanti kapan-kapan saya balik lagi buat beli, jawab Bu Murni dengan yakin dan langsung diangguki oleh si Cici. Baiklah, sebentar ya saya hitung dulu, kebetulan emas lagi naik nih, pasti ibu untung banyak, kata Cici membuat Bu Murni tersenyum dengan mata berbinar. Wah, alhamdulillah kalau begitu Ci, jawab Bu Murni yang langsung menatap ke arah Niken. Cici penjaga toko emas itu pun dengan serius menghitung total emas milik Bu Murni dan menghitung keuntungan dari perempuan itu. Nah, lihat Bu, emas antam ini waktu pembelian ibu seharga 60 juta sekarang menjadi 87 juta. Jadi ibu mendapatkan keuntungan senilai 27 juta, dan perhiasan emas ini totalnya 268 juta tapi saat ini menjadi 384 juta. Kata Cici membuat Bu Murni dan Niken membelalakan mata. Ci, itu serius Ci? Tanya Bu Murni dengan nada tidak percaya. Iya serius Bu, pembelian total perhiasan ini 328 juta, dengan keuntungan 143 juga. Jadi semua totalnya 471 juta, bagaimana Bu? Tanya Cici sambil menotalkan hasil jual perhiasan Bu Murni. Cici, benerankah? Tidak salah hasilnya segitu banyaknya Ci? Tanya Niken dengan nada tidak percaya. Bu Murni pun hanya menganggukkan kepala sebagai jawaban. Tentu saja tidak Mbak, ini pembelian si ibu di harga 1.200.000, sementara harga emas sekarang di angka 1.750.000. Dan emas yang ibu Anda jual ini emas tua Mbak, jadi harganya ikut naik sesuai dengan kenaikan harga emas, kata Cici membuat Niken menganggukkan kepala. Oh begitu? Kalau uang sebanyak itu bagaimana kita bawanya Mbak? Jujur saja saya takut membawa uang cash sebanyak itu, kata Niken. Kita bisa transfer kok Mbak, nanti biar saya bicara dengan Koko, kata Cici membuat keduanya tersenyum lebar. Alhamdulillah kalau begitu Ci, baiklah saya jual semuanya Ci, kata Bu Murni membuat Cici menganggukkan kepala. Baiklah, silahkan tulis nomor rekeningnya di sini Bu. Biar saya panggilkan Koko untuk mentransfer uang ke rekening ibu, kata Cici yang langsung diangguki oleh Bu Murni. Niken pun menuliskan nomor rekening ibunya,
Ia pun merasa sangat beruntung karena sisa penjualan emas masih tergolong banyak untuk kehidupan mereka berdua. "Ini Ci," kata Niken setelah selesai. "Oke, tunggu sebentar ya," jawab Cici dengan senyum mengembang sambil membawa kotak perhiasan Bu Murni dan juga kertas yang bertuliskan nomor rekening. Tak lama, Cici itu pun kembali dengan pemilik toko yang biasa dipanggil Koko. "Ini Ko, ibu yang penjualan perhiasannya harus ditransfer," kata Cici pada Koko. "Oh ya ya, mau ditelan file semua atau bagaimana lo Olang?" tanya Koko dengan bahasa Indonesia yang kurang jelas. "Ditransfer 450-nya aja Ko, 21-nya minta cash saja." "Bisa?" tanya Niken yang langsung diangguki oleh si Koko. "Oh boleh-boleh, Cici iyo Olang ambil duit sana biar Oe yang urus sisanya," kata Koko yang langsung diangguki oleh Cici. "Lo Olang tidak sayangkah jual perhiasan banyak begini? Harganya akan terus naik meningkat loh," kata Koko dengan wajah setenang mungkin. "Nanti kita balik lagi aja Ko, kita ada perlu buat pakai uang ini," kata Bu Murni membuat Koko menganggukkan kepala sambil memainkan ponselnya. "Oh oke jangan lupa mampir lagi kemari ha, Oe tunggu pembelian kalian selanjutnya. Sudah saya transfer 450 ha, sisanya sama Cici nanti. Oe tinggal dulu ha," kata Koko yang langsung diangguki oleh keduanya. "Ibu, coba cek di m-banking ibu, benar tidak sudah masuk," kata Niken yang langsung diangguki Bu Murni. Ia pun langsung mengambil ponselnya yang berada di dalam tas dan membuka aplikasi perbankan. "Iya nih udah masuk, alhamdulillah ibu tidak ngangka kalau penjualannya justru melebihi ekspektasi ibu," kata Bu Murni dengan senyum mengembang. "Iya Bu, Niken juga gak ngangka kalau hasil penjualannya sebanyak itu, tahu begitu kita gak perlu jual semua barang elektronik itu. Kan bisa kita gunakan di kontrakan baru nantinya," kata Niken yang juga diangguki oleh Bu Murni. "Tapi ya sudahlah tidak apa-apa, lumayan kan masih banyak sisanya setelah buat nebus masmu nanti. Semoga aja perjuangan kita tidak sia-sia, nanti kita bisa minta masmu buat buka usaha," kata Bu Murni yang juga diangguki oleh Niken. "Iya bener Bu, dengan uang 100 juta itu Niken rasa akan cukup kita buat usaha kecil-kecilan," kata Niken. "Iya semoga saja," jawab Bu Murni. Keduanya pun tersenyum setelah melihat Cici kembali dengan membawa sisa uang senilai 20 juta tersebut. "Ini Bu, Mbak uangnya, hitung dulu," kata Cici dengan senyum ramah. "Ah tidak usah Ci, kita percaya sama Cici, terima kasih banyak ya Ci. Bilangin sama Kokonya terima kasih banyak, transferannya sudah masuk," kata Bu Murni sambil memasukkan uang tersebut ke dalam tas selempang miliknya. "Sama-sama Bu, baik nanti saya sampaikan. Hati-hati di jalan ya Bu," kata Cici dengan senyum ramah. "Baik Ci, permisi," kata Bu Murni yang segera meninggalkan toko emas tersebut dengan bahagia. Keduanya pun kembali ke rumah dengan perasaan lega. Kemudian Bu Murni meminta Niken membereskan semua pakaiannya sementara dia sendiri membereskan pakaian Rudy yang masih tersimpan rapi di lemari. "Kamu beresin barang kamu ya Ken, sekalian masukin pakaian ibu ke koper. Ibu mau beresin barang dan pakaian masmu dulu," kata Bu Murni yang langsung diangguki oleh Niken. Episode 80. Beberapa hari berlalu, hari ini Nuri menerima laporan dari Pak Surya jika Rudy sudah dibebaskan oleh Bu Murni dengan jaminan. "Din, Andin, gawat Din,"
kata Sarah yang langsung memasuki ruangan Andin bersama dengan Nuri di belakangnya. Ada apa sih? Tanya Andin yang langsung mengalihkan pandangan pada kedua sahabatnya. Rudy udah bebas Din, mantan mertua kamu berhasil melepaskan Rudy dari penjara. Kata Nuri yang langsung diangguki oleh Sarah. Oh gitu, terus kenapa? Tanya Andin dengan santai membuat keduanya menyeritkan kening. Kok kenapa sih Din? Bukannya kamu bilang mau buai dia tidak bisa keluar dari penjara? Kata Sarah. Ya terus kalau ibunya sudah berhasil mau bagaimana Sar? Toh, mereka kan sudah membayar jaminan yang tidak sedikit itu. Lagian aku udah pernah bilang kan sama kalian, itu urusan mereka. Yang penting buat aku, Mas Rudy tidak bekerja lagi di gudang. Itu saja. Kata Andin membuat keduanya saling pandang. Justru itu Din, tadi Pak Surya itu ngabarin ke aku kalau Rudy datang ke gudang untuk kembali bekerja. Makanya aku bilang sama kamu, ini gawat. Kata Sarah yang juga diangguki Nuri. Ya sudah tinggal suruh Pak Surya bilang ke Rudy buat tidak perlu datang lagi ke gudang, bereskan. Kata Andin membuat kedua menghembuskan nafas kasar. Kalau segampang itu, Pak Surya pasti tidak akan menelpon ke Nurindin. Dia nelpon ke Nuri karena Rudy kekeh harus kerja lagi di gudang itu. Kata Sarah. Hadi bikin ribet aja sih dia itu, tidak bisa apa dia buat hidupku tenang sedikit. Kata Andin menghela nafas kasar. Makanya itu, jadi bagaimana Andin? Tanya Sarah. Biarkan dulu sajalah, nanti kalau ada waktu kita baru ke sana. Asal suruh Pak Surya untuk mengawasinya, minta juga cari satpam untuk menjaga gudang itu. Kata Andin yang langsung diangguki oleh Nuri. Baiklah kalau begitu, seharusnya kamu tidak perlu berbaik hati pada orang seperti itu Din. Sudah jelas dia itu merugikan, masa kamu diamkan begitu saja sih? Kata Sarah dengan nada kesal. Tidaklah, kata siapa aku akan diam aja. Aku pasti akan kasih pelajaran yang berharga untuk mereka. Cuma saat ini belum ada kesempatan aja. Nyatanya kasus dia kemarin aja masih bisa loloskan. Kata Andin dengan tenang. Iya sih, makanya seharusnya kamu lebih tegas lagi dong Din. Kata Sarah. Nanti akan ada waktunya sendiri loh Sar, sudahlah sebaiknya kamu selesaikan tugas kamu. Ada yang perlu aku bicarakan dengan Nuri. Kata Andin membuat Sarah menghela nafas dan akhirnya menganggukkan kepala. Apa ada hal lain yang harus aku lakukan untuk masalah ini Nur? Tanya Andin pada Nuri setelah kepergian Sarah. Tidak ada, kamu benar. Namanya seorang ibu pasti akan melakukan segala untuk anaknya, kita cuma bisa waspada saja. Dan menurutku apa yang kamu lakukan tadi sudah lebih dari cukup. Kata Nuri yang langsung mendapat anggukan kepala dari Andin. Aku juga berpikir seperti itu, ya sudahlah. Nanti kita akan datang ke gudang itu lagi, jangan lupa kamu cek gudang dan pabrik untuk hari ini. Kata Andin yang langsung diangguki oleh Nuri. Kalau gitu aku kembali ke depan dulu. Kalau ada apa-apa panggil saja aku. Kata Nuri yang langsung diangguki oleh Andin. Episode 81. Tanpa Nuri dan Sarah ketahui, Andin selama ini telah bergerak dibantu salah satu orang yang sangat ia percayai selain kedua sahabatnya itu. Bagaimana? Tanya Andin ketika teleponnya sudah diangkat oleh orang kepercayaannya. Wanita itu sudah bergerak bos, dia sudah menemukan di mana Rudy dan keluarganya berada. Jawab laki-laki itu membuat Andin tersenyum. Bagus kalau gitu, kamu harus pastikan semuanya berjalan sesuai rencana.
Aku tidak mau gagal apalagi setelah dia keluar dari penjara. Kata Andin membuat orang di seberang telepon tersebut menganggukkan kepala meskipun Andin tidak melihatnya. Aku memang diam selama ini, seolah menjadi wanita lemah. Tapi aku mempunyai cara sendiri untuk menjatuhkan mereka. Mungkin ini saatnya aku memberikan pelajaran untuk lelaki itu. Kata Andin dengan dirinya sendiri. Andin pun kembali mengutak-atik ponselnya dan menelpon salah satu orang yang dikenalnya dan bekerja sama dengan dirinya selama ini. Halo, sudah lama kamu tidak menghubungiku. Apa kamu tidak mau dengar bagaimana kelanjutan hidup adik iparmu itu? Tanya orang itu secara berentet membuat Andin berdecak kesal. Bagaimana? Tanya Andin dengan singkat. Oh, tentu saja sangat baik, bahkan bayi dalam kandungannya sepertinya sudah tertular penyakit yang sama dengan ibunya. Jawabnya membuat Andin menyeritkan kening. Apa maksudmu? Tanya Andin. Mantan adik iparmu itu sudah terkena penyakit mematikan, begitupun dengan anak dalam kandungannya. Sayangnya anak itu sudah memasuki usia 5 bulan, jadi pihak rumah sakit tidak bisa mengizinkan perempuan itu menggugurkan kandungannya. Katanya lagi membuat Andin menutup mulutnya. Apa kamu serius? Tidak sedang mengelabui aku? Tanya Andin membuat seseorang di seberang telepon itu terkekeh. Untuk apa aku mengelabui kamu, Din? Tidak ada gunanya. Sebaiknya sekarang kamu pikirkan rencana apa lagi yang akan kita buat untuk menghancurkan mereka. Katanya. Entahlah, aku sudah menghubungi orang kepercayaanku yang mengawasi keluarga itu, tapi aku belum bisa bergerak. Kata Andin membuat orang itu mendengus kesal. Cik, kamu terlalu lemah, Din. Pantas saja jika banyak orang yang menyepelekanmu. Jawabnya membuat Andin memutar bola mata malas. Sudahlah, sebaiknya kau diam dan kerjakan tugasmu. Sebentar lagi akan kita akhiri permainan ini, biar mereka merasakan rasanya terpuruk tidak punya apa-apa. Kata Andin. Bagus. Kalau begitu, kenapa kamu tidak minta orang aja untuk mengambil sisa uang di rekening Bu Murni? Kata orang tersebut. Hah, bagaimana caranya? Tanya Andin. Halo, gampang itu, kamu tinggal minta orang untuk berpura-pura menjadi agen investasi saja dengan iming-iming pengembalian yang sangat tinggi. Dengan begitu mantan ibu mertuamu pasti akan tergiur dan menginvestasikan semua uang yang dia punya. Kata orang tersebut membuat Andin membelalakan mata. Apa? Lah kamu? Itu terlalu beresiko. Aku tidak mau masuk penjara kalau sampai ketahuan. Kata Andin yang hanya dijawab dengan kekahan. Tidak akan ketahuan, Andin, karena dengan habisnya uang itu maka mereka sudah tidak punya lagi. Ya, hanya ada sisa dari investasi itu, bagaimana mereka bisa mengutus kasus itu? Nanti aku akan kirimkan orang yang sudah sangat lihai dalam urusan seperti ini, kamu tenang aja. Kita akan lihat karma berjalan dengan mata kepala kita sendiri. Kata orang tersebut membuat Andin menganggukkan kepala. Baiklah kalau begitu, aku ikut saja apa rencana yang kamu jalankan. Tapi ingat ya, hanya memporak-porandakan hidup mereka bukan menyakiti. Kamu faham? Kata Andin membuat orang itu terkekeh. Baiklah, tenang saja, itu semua urusan aku. Jawab orang tersebut yang langsung mematikan panggilan telepon secara sepihak. Cek, semoga dengan begini kamu tidak akan mengganggu aku lagi, aku lelah hidup dengan bayangan keluargamu. Gumam Andin yang langsung menghela nafas panjang. Saat ini di rumah Rudi, Bu Murni yang melihat anaknya pulang dengan wajah murung pun menyeritkan kening. Ada apa, Ken?
Kenapa wajahmu seperti itu? Tanya Bu Murni pada Niken yang baru saja sampai rumah, setelah entah dari mana. Ibu, kata Niken yang justru terisak di hadapan Ibu Murni. Perempuan parubaya itu pun menghampiri anaknya dan memeluknya dari samping. Ada apa? Kenapa kamu pulang malah nangis seperti ini? Tanya Bu Murni dengan dahi menyerit heran. Niken pun mengambil amplop yang tertera nama sebuah rumah sakit besar di daerah itu. Apa ini? Tanya Bu Murni sambil membuat amplop tersebut dan membaca isinya, kemudian ia pun membelalakan mata sambil menutup mulutnya. Kakakmu, ya Allah, kamu terkena penyakit HIV. Bagaimana bisa? Kata Bu Murni dengan nada yang tidak percaya. Niken pun menggelengkan kepala masih dengan isakan tangis yang semakin kencang, begitupun Bu Murni yang sudah meneteskan air mata karena mengetahui penyakit putrinya. Tak lama, Rudy pun pulang dengan wajah lelahnya. Ia terkejut melihat kedua wanita itu menangis dengan Bu Murni yang memegang selembar kertas. Ada apa? Kenapa kalian menangis seperti ini? Kata Rudy dengan tatapan bingung. Bu Murni pun menyerahkan kertas tersebut pada Rudy. Lelaki itu pun membaca semuanya hingga selesai. Kemudian menatap nyalang pada adiknya masih terisak. Bagaimana bisa? Bukankah selama ini kamu bilang jika kamu bekerja di restoran sebagai pelayan? Tanya Rudy dengan tatapan tajam. Niken yang ditatap seperti itu oleh kakaknya pun menggelengkan kepala. Maaf mas, aku. Aku apa? Kamu membohongi kami. Apa tidak cukup aib yang sudah kamu buat dengan hamil tanpa suami sampai kamu terus membuat aib dengan mendapatkan penyakit memalukan ini? Kata Rudy membentak Niken yang semakin terisak. Inilah, karena ibu selalu memanjakan dia. Sudah Rudy bilang bukan Bu, jika ibu tidak boleh terus-terusan memanjakan dia dan mengizinkan dia keluar dari rumah meskipun alasannya bekerja. Kata Rudy menatap tajam sang ibu. Ibu, apa Bu? Sekarang, anak ibu sudah semakin menjadi dan mencoreng wajah kita dengan penyakit laknat ini. Kata Rudy dengan wajah memerah menahan amarah. Mas, maaf mas, maafkan Niken. Niken juga tidak tahu bagaimana bisa Niken terkena penyakit itu. Selama ini Niken bermain aman dengan menggunakan pengaman mas. Kata Niken membuat Rudy terkekeh. Pengaman. Tidak menjamin jika kamu terus tidur dengan banyak pria. Memalukan. Kata Rudy dengan nada kesal. Bu Murni hanya bisa terisak melihat kemarahan dari Rudy. Ia begitu syok dengan penyakit anak perempuannya itu. Bu, kata Niken yang langsung disambut gelengan kepala oleh Bu Murni. Kamu harus keluar dari rumah ini. Kata Rudy membuat kedua wanita itu membelalakan mata. Mas, aku harus kemana mas? Kata Niken dengan isak tangis yang semakin kencang. Aku akan minta pada Om Surya untuk membawa kamu bertemu dengan nenek. Kata Rudy membuat keduanya membelalakan mata. Episode 82. Apa? Teriak Bu Murni membuat Rudy menolak ke arah sang ibu dengan tatapan tajam. Kenapa Bu? Apa ibu tidak terima dengan apa yang aku katakan? Tanya Rudy dengan dahi menyerit heran. Tentu saja. Apa maksud kamu mau memberikan adikmu pada nenek? Kata Bu Murni. Kenapa memangnya? Bukankah itu jauh lebih baik? Toh selama ini ibu tidak bisa menjaga dan mendidik Niken dengan baik. Jadi, biarkan saja Niken dijaga dan dididik oleh nenek dan juga Tante Melanie. Kata Rudy dengan nada serius. Jadi kamu menyalahkan ibu yang tidak bisa menjaga dan mendidik Niken.
Kamu lupa bagaimana kamu tidak bisa berjuang untuk keluarga ini sampai akhirnya Niken melakukan hal sekeji itu. Semua itu karena kamu, Rat. Karena kamu yang terlalu bodoh berselingkuh dari Andin saat kita tengah menikmati hartanya. Kata Bu Murni membuat Rudy semakin geram. Jangan terus mengungkit soal itu, Bu. Aku sudah cukup menderita di dalam penjara karena hasutan ibu selama ini, padahal aku ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi, ibu selalu menghasutku agar bisa menikmati harta Andin. Kata Rudy dengan mata melotot tajam. Kurang ajar. Kamu durhaka, Rudy. Berani kamu berkata seperti itu pada ibumu. Aku yang sudah melahirkan Rat. Kata Bu Murni dengan suara yang begitu nyaring. Cukup, Bu. Keputusanku sudah bulat, akan mengirimkan Niken ke rumah nenek setelah berbicara dengan Om Surya. Kata Rudy yang langsung masuk ke dalam kamarnya sendiri. Bu Murni pun beralih menatap tajam pada Niken yang masih menundukkan kepala dengan terisak. Kamu dengar sendiri kan apa yang Masmu bilang? Kata Bu Murni membuat Niken semakin terisak. Bu, aku tidak mau, Bu, kata Niken sambil menggelengkan kepala. Tidak ada pilihan lain, Ken, untuk sementara kamu harus mengikuti apa yang Masmu katakan. Kata Bu Murni membuat Niken semakin terisak dan menutup wajahnya. Sudahlah, ini hanya sementara, lagi pula ibu tidak mungkin membiayai pengobatan kamu. HIV itu perlu pengobatan yang sangat ekstra, sementara saat ini keadaan kita tidak memungkinkan untuk membiayai pengobatan kamu. Kata Bu Murni dengan suara lirih. Bu, tapi Bu, Niken bahkan tidak kenal dengan mereka dan tidak tahu mereka seperti apa. Niken takut, Bu. Kata Niken dengan isakan. Jangan pikirkan itu, setidaknya biarkan mereka yang mengurus hidupmu ke depannya. Kata Bu Murni. Baiklah kalau itu mau ibu, Niken akan tinggal di rumah nenek, tapi jika Niken tidak betah, apa Niken boleh kembali ke rumah ini? Tanya Niken yang langsung mendapat anggukan kepala dari Bu Murni. Iya tentu saja boleh, kata Bu Murni yang memeluk Niken dengan sayang. Tanpa mereka ketahui, keributan itu didengar dengan seseorang yang saat ini tengah menguping dan merekam percakapan mereka. Setelah dirasa cukup, ia pun berpura-pura baru datang dan berdiri tepat di depan pintu kontrakan Rudy. Permisi, katanya dengan senyuman. Iya, siapa? Tanya Bu Murni yang langsung melepas pelukannya pada Niken dan menghapus air matanya. Bu Murni pun langsung melihat ke depan pintu, terlihat sosok wanita yang ia kenal dekat dengan Rudy berada di hadapannya saat ini. Kamu, Rat, Rudy, kata Bu Murni berteriak dengan kencang ketika melihat sosok wanita itu. Ada apa lagi, Bu, teriak-teriak? Tanya Rudy yang belum sadar akan kehadiran wanita itu. Itu, lihat, Nita. Kata Bu Murni menunjuk Nita yang ada di hadapannya, hal itu membuat Rudy membulatkan mulut dan langsung menghampiri kekasihnya yang selama ini tidak ada kabar. Nita, akhirnya kamu datang. Kamu kemana saja selama ini? Kau berusaha mencari kamu dan menghubungi nomormu tapi tidak bisa. Kata Rudy yang langsung mencecar dengan banyak pertanyaan. Satu-satu dong Mas nanyanya, aku tidak dipersilahkan masuk dulu. Tanya Nita dengan senyum mengembang. Ah iya ayo masuk, Niken buatkan minuman segar untuk Nita. Kata Rudy yang langsung diangguki oleh Niken. Sebelumnya aku minta maaf ya Mas karena harus meninggalkan kamu tanpa kabar saat itu. Aku harus lari dari mantan suamiku karena setelah kejadian itu dia begitu murka sampai dia menyewa seseorang untuk mencelakaiku. Kata Nita membuat Rudy terdiam.
Pantas saja, kamu tahu Nit. Setelah kejadian itu, Rudy pun dipukuli oleh orang suruhan dari suamimu sampai akhirnya dia harus menjalani operasi mencakokkan hati karena sebagian hatinya rusak akibat pemukulan itu. Kata Bu Murni membuat Nita menutup mulutnya. Benarkah sampai separah itu? Lalu istrimu, kalian, kenapa bisa berada di rumah kecil seperti ini? Tanya Nita dengan dahi menyerit heran. Itulah, sebelumnya Andin sudah berpura-pura miskin sampai kami harus pindah ke rumah kontrakan kecil di desa lain. Kami baru pindah ke sini beberapa hari yang lalu. Kata Bu Murni membuat Nita menganggukkan kepala. Tak lama Niken datang dengan membawa minuman dan juga cemilan yang mereka punya. Nita yang melihat perut Niken pun menyeritkan kening. Niken hamil? Tanya Nita yang langsung diangguki oleh mereka bertiga. Iya Mbak, aku sedang hamil, jawab Niken sambil menundukkan kepala. Kamu sudah menikah? Lalu bagaimana dengan kuliahmu? Tanya Nita penasaran. Semenjak kami keluar dari rumah Mbak Andin, semenjak itu juga aku berhenti kuliah. Dan aku juga belum menikah Mbak. Kata Niken membuat Nita menutup mulutnya. Jadi, kata Nita terhenti saat Rudy menyela apa yang ingin Nita katakan. Iya, Niken hamil tanpa suami karena dia menjual diri di cafe and bar. Kata Rudy. Astaga, bagaimana bisa? Tanya Nita yang berpura-pura terkejut, padahal sebetulnya dia sudah tahu semuanya. Tentu saja bisa. Apa kamu tidak melihat berita sebelumnya? Jika Niken viral karena jalan bersama suami orang di mall sampai ketahuan oleh istri dari laki-laki itu. Kata Rudy membuat Niken menundukkan kepala, sementara Nita menutup mulutnya. Yang benar kamu Mas? Tanya Nita yang langsung diangguki oleh Rudy. Tapi, semua itu karena Mbak Andin yang sudah tega mengusir kita dari rumahnya Mbak. Kalau saja Mbak Andin tidak pura-pura miskin aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Kata Niken yang masih membela dirinya sendiri. Tapi ketanyaannya kamu mempunyai sugar daddy semenjak kamu SMA Niken. Siapa yang tahu kalau kamu sudah melakukan hal itu sejak lama? Apalagi sekarang kamu juga terkena penyakit laknut itu. Kata Rudy membuat Nita memicingkan kata. Penyakit laknat? Maksudnya penyakit apa? Tanya Nita. Niken positif terkena HIV Nit, bahkan bayi dalam kandungannya berpotensi tertular. Tapi, dokter tidak bisa mengugurkan bayi itu karena bisa membahayakan Niken. Kata Bu Murni kembali membuat Nita menutup mulutnya seolah dia benar-benar terkejut dengan berita yang baru saja dia dengar. Episode 83. Apa? Bagaimana bisa? Tanya Nita dengan wajah terkejut. Entahlah Mbak, aku juga tidak tahu, padahal selama ini aku pikir aman-aman saja. Ternyata penyakit itu justru bersarang di badanku, sekarang aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana Mbak. Kata Niken dengan nada frustasi. Apa kamu yakin kalau selama ini kamu aman-aman saja, nyatanya kamu bisa hamil? Apa kamu tahu siapa ayah dari anak yang kamu kandung itu? Siapa tahu, dialah yang menularkan penyakit itu sama kamu. Kata Nita membuat Niken menyergapkan matanya. Bu Murni dan Rudy pun saling pandang, mereka seolah membenarkan apa yang dikatakan oleh Nita. Iya benar apa kata Nita Ken, apa kamu tahu siapa ayah dari bayi itu? Kalau kamu merasa selama ini aman saja, siapa tahu ayah dari bayi yang kamu kandung itu yang menularkan penyakit mematikan itu. Iya kan Bu? Kata Rudy yang juga disetujui oleh Bu Murni. Aku. Jangan bilang kamu tidak tahu juga Ken. Kata Bu Murni dengan memicingkan mata. Iya Bu,
Aku juga tidak tahu siapa ayah dari bayi ini. Kalau aku tahu pasti aku sudah meminta pertanggungjawaban pada lelaki itu. Kata Niken dengan kepala tertunduk. Seharusnya kamu tahu Ken, kan kamu bilang selama ini kamu aman-aman aja. Pakai pengaman dong. Dan salah satu dari mereka pasti ada yang lupa memakainya, masa kamu tidak ingat? Kata Nita memicingkan mata. Perkataan Nita justru membuat Niken panik, karena sebetulnya ia tahu betul siapa ayah dari anak yang dia kandung. Tapi sayangnya lelaki itu tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena ia telah mempunyai anak dan istri. Mbak ini sebetulnya kesini untuk silaturahmi atau mau mengorek tentang aku sih? Tanya Niken dengan nada kesal. Oh ya, Mbak kesini sih mau ketemu sama Mas Rudi. Tapi, tadi kan kalian sendiri yang cerita. Gimana Mas soal hubungan kita? Tanya Nita langsung pada intinya. Hubungan? Apa kamu masih berpikir kalau kita masih berhubungan setelah kamu meninggalkan aku tanpa kabar? Tanya Rudi menatap wajah mantan selingkuhannya itu. Ya ampun Mas, aku kan sudah jelaskan kenapa aku tidak pernah menghubungi kamu selama ini. Aku masih sangat mencintai kamu Mas. Kata Nita dengan menundukkan kepala. Iya Rat, benar apa yang dibilang Nita. Sebaiknya kalian kembali dan langsung menikah saja. Toh, kamu sudah resmi bercerai dari Andin, kata Bu Murni. Jadi kamu sudah resmi bercerai dari Andin Mas. Terus, kok kamu tinggal di rumah seperti ini? Bukannya waktu itu rumah kamu bagus dan mewah? Tanya Nita. Semua itu punya Mbak Andin dan sebelum ia menceraikan Mas Rudi, kita sudah pindah ke rumah kontrakan seperti ini karena Mbak Andin berpura-pura bangkrut. Kata Niken membuat Nita terbelalak kaget. Apa betul yang dibilang Niken Mas? Tanya Nita yang langsung dijawab anggukkan kepala oleh Rudi. Betul, jadi, apa kamu masih mau dengan lelaki miskin seperti aku sekarang? Tanya Rudi dengan nada serius. Tentu saja aku mau Mas, aku serius cinta sama kamu. Tapi ngomong-ngomong kenapa kamu tidak menuntut harta gono gini pada Andin setelah tahu kalau dia hanya berpura-pura? Tanya Nita. Tidak bisa, semua yang Andin punya masih resmi milik dari kedua orang tuanya, apalagi Andin memakai pengacara yang hebat sementara aku jangankan untuk membayar pengacara untuk makan sehari-hari saja saat itu susah sekali, kata Rudi. Licik sekali Andin. Jadi, kamu pisah dengan dia tanpa mendapatkan apapun. Kasihan sekali kamu Mas. Kata Nita yang bersimpati pada Rudi. Itulah Nit, makanya kamu harus segera menikah dengan Rudi. Agar Andin tahu jika Rudi bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik dari dia. Kata Bu Murni membuat Nita tersenyum. Baiklah, terserah bagaimana Mas Rudi saja, aku setuju saja kalau kita harus segera menikah. Toh, umurku juga sudah cukup. Kata Nita membuat Bu Murni tersenyum senang. Syukurlah kalau begitu. Jawabnya dengan mata berbinar. Kalau begitu aku pulang dulu ya Bu, Mas, Niken. Oh iya Mas, mana nomor ponsel kamu? Masa aku tidak punya nomor ponsel calon suami? Kata Nita dengan senyum lembut, Rudi pun segera memberikan nomor ponselnya dan Nita langsung mencoba untuk menelponnya. Mas itu nomor aku ya, jangan lupa hubungi aku, Bu aku pamit pulang dulu ya. Kata Nita dengan senyum mengembang. Iya sayang, ya ampun akhirnya ibu punya menantu lagi. Kata Bu Murni dengan nada riang. Hehe ibu bisa aja. Mas, kamu tidak mau mengantarkan aku sampai ke depankah? Tanya Nita. Iya Rat,
Antar Nita sampai ke depan, masa kamu membiarkan Nita jalan sendiri? Kata Bu Murni yang masih menempel pada Nita. Iya Bu, kata Rudi. Ia pun akhirnya mengantarkan Nita hingga tepat berada di depan mobilnya. Bu Murni yang melihat itu langsung membelalakan mata. Ia pun menghampiri calon menantunya. Wah, ini mobil kamu Nit? Tanya Bu Murni dengan wajah kaget. Iya Bu, ini mobil Nita, jawab wanita itu dengan senyum mengembang. Bagus banget, pasti harganya mahal. Wah, ibu juga mau punya mobil bagus seperti ini, kata Bu Murni membuat Nita tersenyum tipis. Ibu ini ada-ada aja, mana mungkin Rudi bisa membelikan ibu mobil semahal ini. Apalagi sekarang ekonomi kita sedang di bawah. Kata Rudi pada ibunya. Ah iya juga ya, tidak apa-apalah. Lagi pula Nita pasti akan sering-sering mengajak ibu jalan-jalan pakai mobil ini. Iya kan Nit? Kata Bu Murni membuat Nita tersenyum dan menganggukkan kepala. Iya Bu, nanti Nita akan sering ngajak ibu jalan pakai mobil ini, jawabnya dengan senyum terpaksa. Nah tuh kan, kamu dengar sendiri kan Rat? Nita itu jauh berbeda dengan Andin, dia ini sangat cocok jadi menantu ibu. Tidak pelit seperti Andin. Kata Bu Murni membuat Rudi memutar bola mata malas. Ya sudah Bu, Mas aku pulang dulu ya. Sudah hampir malam, lain kali aku main lagi ke sini untuk bawa ibu jalan-jalan. Kata Nita yang langsung disambut anggukan kepala oleh keduanya. Iya, kamu. Kamu hati-hati ya Nit, jangan lupa loh kamu harus ajak ibu jalan-jalan nanti. Kata Bu Murni membuat Rudi menghentikan ucapannya. Ibu apa sih, dari tadi yang dibahas itu terus. Kamu hati-hati Nit, jangan dengerin apa kata ibu. Kata Rudi membuat Nita tersenyum dan menganggukkan kepala. Aku pulang dulu ya Mas, Bu, katanya yang langsung masuk ke dalam mobil bagian kemudi. Bu Murni pun melambaikan tangan dengan senyum terus mengembang di bibirnya. Ibu, apa ibu yakin mau menikahkan aku dengan Nita? Episode 84. Ibu, apa ibu yakin mau menikahkan aku dengan Nita? Tanya Rudi ketika mobil yang dikendarai Nita sudah melaju meninggalkan pekarangan rumah kontrakan mereka. Tentu saja, lagi pula, Nita tidak lebih buruk dari Andin. Kamu lihat sendiri kan tadi dia pakai mobil mewah, ibu yakin kalau dia itu pasti mendapatkan dari kekayaan suaminya yang pejabat itu. Kata Bu Murni dengan yakin. Tapi sudahlah Rat, tidak usah tapi-tapian. Lebih baik kamu ikuti apa yang ibu katakan agar hidup kita tidak belangsak seperti ini. Kamu tahu sendiri kan kalau tabungan kita sudah menipis. Kita harus terus melanjutkan hidup Rat. Kata Bu Murni yang langsung memotong perkataan anaknya. Sudahlah Mas, benar kata ibu. Lagi pula kamu harus ingat Mas, kalau aku memerlukan banyak uang untuk pengobatan. Uang tabungan ibu tidak mungkin cukup untuk membiayai pengobatan aku sampai sembuh. Kata Niken yang sedari Teddy mendengarkan percakapan mereka berdua. Cek, apa kamu lupa apa yang aku bilang? Kamu akan aku titipkan pada nenek nanti, biar mereka yang mengurus pengobatan kamu dan juga kehamilan kamu itu. Memang siapa yang mau membiayai pengobatan kamu yang pastinya sangat memakan banyak biaya. Kata Rudi membuat Niken membelalakan mata. Tapi Mas, kata Niken, tidak ada tapi-tapian, keputusanku sudah bulat. Kamu bersiaplah, karena besok aku akan membicarakan semua ini sama Om Surya. Kata Rudi dengan tegas dan tidak dapat dibantah. Rudi pun masuk ke dalam kamarnya, ia kembali merebahkan diri setelah yang ia lalui hari ini.
Bu, gimana ini Bu? Mas Rudi tidak mau mencabut keputusannya. Kenapa malah mau ditaruh di sana sementara aku tidak kenal sama sekali dengan mereka? Kata Niken pada Bu Murni. Sudahlah turuti saja apa kata masmu, lagian dengan kamu tinggal di sana. Siapa tahu nanti kamu akan mendapatkan semua yang seharusnya jadi milik kita. Kata Bu Murni membuat Niken mengerucutkan bibir. Tapi kan Bu, kalau mereka tidak bisa menerima aku bagaimana? Ibu tahu sendiri kan kalau mereka itu bisa aja tidak suka dengan keberadaan aku. Kata Niken. Terus kita harus bagaimana Ken? Itu sudah jadi keputusan masmu. Lagian apa yang dibilang Rudi itu betul, pengobatan kamu itu pasti mahal belum lagi biaya kehamilan dan biaya persalinan kamu nantinya. Terus setelah anak itu lahir juga pasti memerlukan banyak biaya. Kata Bu Murni membuat Niken terdiam. Kecuali, kamu bisa membuat ayah dari bayi yang kamu kandung itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lanjut Bu Murni. Niken pun terdiam, ia seolah mendengarkan perkataan ibunya. Dalam hatinya, ia pun ingin ayah dari bayi yang ia kandung bertanggung jawab tapi sayangnya ia tidak tahu siapa ayah dari bayi tersebut. Nah, kamu diamkan. Sudahlah ikuti aja apa kata masmu, lagian itu tidak merugikan kamu malahan itu menguntungkan buat kamu. Iya kan? Kata Bu Murni. Cek, terserah ibu ajalah, tapi ingat ya Bu, kalau aku tidak betah di sana Alu akan tetap kembali ke rumah ini. Kata Niken dengan tegas. Sementara itu di tempat lain, setelah pulang dari kediaman Rudi, Nita bertemu dengan seseorang yang memintanya untuk menjebak Rudi dan keluarganya. Bagaimana? Tanya orang itu mengenakan masker dan juga topi yang menyamarkan wajahnya. Aman, aku berhasil kembali masuk ke dalam kehidupannya. Kata Nita dengan senyum tipis di bibirnya. Tamat.